Baik Bapak Ibu, sampailah kita pada sesi tanya jawab ya, atau menanggapi pertanyaan Bapak Ibu yang ada di LMS ya. Maaf Bapak Ibu guru CGP hebat ya, saya tidak bisa menanggapi semuanya, tapi saya sudah memilih 5 pertanyaan yang kira-kira bisa mewakili untuk semuanya ya. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Suhardiman. Bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid sebagai aset sumber daya manusia? Nah, Bapak Ibu nanti boleh tulis juga ya di chat untuk berbagi gitu ya pengalaman ya. Kalau versi saya banyak ya yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya ya atau beberapa ya, contohnya memberikan tanggung jawab pada proyek atau tugas dalam pembelajaran. Yang kedua, fasilitasi mereka dengan kegiatan kolaboratif ya, baik di pembelajaran, ekstrakurikuler, kokurikuler atau P5. Bahkan bisa kolaborasi dengan sekolah lain. Kemudian yang ketiga, itu fasilitasi murid dengan mentorship atau mendatangkan pembimbingan dari guru atau tokoh yang memiliki pengalaman kepemimpinan ya. Ini akan memberikan inspirasi tentang bagaimana kepemimpinan ya. Kemudian yang keempat, fasilitasi murid dengan pelatihan keterampilan soft ya, seperti latihan komunikasi, kerja tim, dan latihan kepemimpinan itu sendiri. Lalu yang kelima, berikan kesempatan pada murid untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan ya. Misalnya mungkin Bapak Ibu pernah melakukan ya, dengan membuat kesepakatan kelas. Nah, itu dilibatkan ya. Lalu yang keenam, ini penting ya, dengan pemodelan. Jadi kita sendiri sebagai guru harus mampu menjadi role ya, menjadi model bagi anak-anak dalam kepemimpinan. Oke, begitu ya Pak Suhardiman. Lalu pertanyaan kedua dari Ibu Putri Alifah ya. Bagaimana cara mengelola sumber daya dengan baik? Nah, ini ya kita bisa mulai ya dengan perencanaan yang cermat, kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi ya. Pastikan bahwa sumber daya digunakan sesuai dengan rencana. Lalu kita bisa juga manfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, kemudian delegasikan tugas pada yang kompeten gitu ya. Lalu lakukan manajemen waktu yang baik dan fasilitasi kolaborasi dan komunikasi efektif ya di sekolah. Lalu selalu mencari cara yang inovatif, itu beberapa cara ya. Oke, kita ke pertanyaan ketiga ya, ini disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar warga sekolah terbiasa untuk menggunakan pendekatan berbasis aset dalam merencanakan suatu kegiatan ya. Terkadang tidak semua ya teman-teman itu menggunakan pendekatan berbasis aset ya. Yang pertama harus kita lakukan, sosialisasikan konsep tentang pendekatan berbasis aset ya kepada warga sekolah. Lalu berikan pemahaman juga tentang manfaatnya. Lalu yang kedua, kita bisa bagikan contoh kasus atau studi keberhasilan ya di lingkungan sekolah atau mungkin di tempat lain gitu ya. Kita ceritakan. Kemudian yang ketiga, dorong keterlibatan partisipatif dari semua pemangku kepentingan sekolah termasuk siswa, guru, staf, dan orang tua. Gunakan pendekatan musyawarah atau forum terbuka untuk mengumpulkan ide dan masukan. Lalu yang keempat, sediakan pembinaan dan pendampingan kepada individu atau kelompok yang ingin lebih memahami tentang pendekatan berbasis aset ya. Kita bisa bertukar pengalaman di situ. Begitu ya Bu Siti Fatimah. Oke, kita sampai ke pertanyaan keempat.
Apa yang bisa dilakukan untuk kemajuan sekolah jika 6 modal asetnya sudah bagus, tapi secara modal manusia belum mumpuni ya. Ini sayang ya, ada satu hal yang belum mumpuni. Nah, ini berarti harus fokus pada SDM ya. Pertama, sediakan pelatihan dan program pengembangan untuk guru, staf, dan tenaga pendidik lainnya. Yang kedua, implementasikan program mentoring di antara guru yang berpengalaman dengan guru baru yang belum pengalaman. Lalu yang ketiga, dorong guru untuk terus meningkatkan kualifikasi akademis ya. Lalu keempat, lakukan evaluasi kinerja rutin ya. Dan memberikan umpan balik konstruktif kepada guru dan staf. Lalu yang kelima, libatkan sekolah dalam komunitas pendidikan yang lebih besar seperti kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi atau organisasi pendidikan lokal. Lalu yang keenam, perhatikan kesejahteraan guru ya. Ini mungkin sederhana ya. Kesejahteraan bukan berarti uang ya, tapi kenyamanan itu juga bisa ya. Lalu yang berikutnya, libatkan orang tua dan masyarakat dalam upaya pengembangan modal manusia di sekolah. Tuh ya. Baik Bapak Ibu, kita sampai kepada pertanyaan terakhir ya. Mohon jelaskan contoh-contoh program yang berdampak pada murid. Ya. Silakan sekarang Bapak Ibu tulis di chat ya, satu saja contoh yang sudah pernah dilakukan. Oke, bagus sekali ya, saya bacakan nih. Ya, yang pertama program peningkatan keterampilan literasi dan numerasi. Seperti mading, karya tulis, lomba pidato, menulis, bercerita. Oke, bagus sekali ya. Kemudian ada yang menulis mempromosikan pengembangan karakter positif seperti kegiatan kejujuran ya, tanggung jawab, empati. Misalnya membuat kantin kejujuran. Bagus sekali, terima kasih Pak Fatan. Kemudian yang ketiga nih ada nih, menyelenggarakan program kesehatan untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan asupan gizi yang cukup. Boleh ya, ini bisa kerjasama dengan puskesmas ya misalnya. Lalu yang keempat, coba saya cari yang beda. Oke, ini dari Bu Neni. Menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan klub sains. Ya, setuju. Kemudian yang terakhir ini saya baca banyak yang sama juga ya, ini dari Ibu Andin ya. Bu Andin menyediakan pelatihan teknologi untuk meningkatkan literasi digital siswa. Jadi tadi literasi membaca menulis, sekarang literasi digital. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya jelaskan ya. Semoga yang bertanya menjadi lebih paham. Terima kasih, kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya.